Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan salihan maqbula. Amma ba'd. Semoga hadir pada siang hari ini di majelis Zoom ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pahala yang terbaik, Allah berikan kelapangan rezeki, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kemudahan dalam segala urusan kita. Dan semoga kita diberikan panjang umur bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Yang saya hormati pimpinan dari Yaim ya, Ibu Kepala Sekolah ya, atau pengurus, ada Bu Sofi ya, dan juga kepada Ustazah atau Ibu, saya panggilnya Mbak Nur Hayati ya. Ya, oke. Nanti kalau saya panggil Ibu, takutnya ternyata masih belum Ibu ya. Oke. Para wali ya, para bunda, ayah, abi umi, wali siswa yang saya hormati. Moga silahkan sambil istirahat, sambil ya santai. Ini kan hari akhir pekan ya. Kita nikmati saja, tidak usah terlalu serius, terlalu ya nanti malah ngantuk nanti ya. Kita santai ya, kita ngobrol tapi nawaitunya adalah dalam rangka untuk thalabul ilmi. Boleh sambil minum kopi juga boleh ya, sambil makan seblak atau apa juga boleh ya, supaya biar suasananya nyaman ya. Ini saya lihat juga mungkin ada yang dalam perjalanan ya, dalam perjalanan sambil mendengarkan dalam perjalanan ya. Tetap yang nyetir lihat jalan ya, jangan melihat HP-nya ya. Nah ini alhamdulillah. Baik, kita akan ngobrol berbicara tentang bagaimana menyambut bulan Ramadan ini bersama dengan keluarga. Saya kira tema yang sangat tepat sekali ini ya, diangkat pada kesempatan siang hari ini, di mana kita akan segera memasuki bulan Ramadan ya. Tinggal bulan ini dan bulan depan ya. Sekarang kita sudah masuk bulan Rajab, awal Rajab, dan setelah itu Sya'ban, kemudian Ramadan. Jadi praktis kita tinggal 1 bulan lebih sedikit ya, kita sudah masuk Ramadan. Baik, saya akan mengawali Ramadan itu dalam pandangan manusia ya. Ada 3 paling tidak ya, manusia itu melihat bulan Ramadan. Yang pertama adalah melihat bahwa Ramadan itu adalah bulan yang tidak menyenangkan. Orang nggak boleh makan ya, orang nggak boleh minum, orang banyak kafe-kafe, warung-warung makan pada tutup gitu ya.
orang serba dibatasi, bebas, apalagi yang biasa berbuat maksiat atau dosa ketika bulan Ramadan merasa sempit gitu, tidak ada ruang. Nah, sehingga Ramadan ini menjadi sesuatu hal yang tidak diharapkan. Orang Ramadan ini menjadi sesuatu hal kayak yang menakutkan, sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Nah, ini adalah pandangan para al-fasikin, al-zalimin, orang-orang yang fasik, orang-orang yang memang ahli berbuat dosa, ya, atau bahkan orang yang tidak suka ibadah, ya, tidak suka ibadah. Nah, yang kedua adalah orang melihat Ramadan sama sebagaimana hari-hari biasa, ya, tidak ada bedanya, ya, tidak ada bedanya. Jadi, ya, sebagaimana hari-hari biasa. Nah, ada yang seperti ini juga karena menganggap tidak ada nilai lebihnya, tidak ada nilai istimewanya, sehingga ya tidak perlu kemudian mengkhususkan, memprioritaskan, ya lewat-lewat saja. Ibadah pun juga sama dengan hari-hari biasa, ya, karena tidak melihat keutamaan di bulan ini. Dan ini adalah mungkin kebanyakan orang demikian. Yang ketiga adalah orang memandang Ramadan adalah bulan yang istimewa, bulan yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Sehingga karena memahami tentang besarnya keutamaannya, fadilahnya, maka tidak mensia-siakan. Bahkan Ramadan ini sesuatu hal yang sangat dinanti-nanti dan sangat direncanakan, di-planning dengan jauh-jauh hari. Dan inilah pandangan seorang mukmin, ya, seorang abid, seorang hamba Allah, ya, ahli ibadah, orang-orang muttaqun, ya, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang rindu dengan Allah Subhanahu wa taala, yang rindu kepada surga Allah taala. Tinggal jangan sampai kita masuk dalam kategori yang pertama dan kedua, ya. Ya, kita harus menjadi golongan yang ketiga. Sudah membuatkan orang yang golongan yang sangat merindu-rindu, ya, sangat menanti-nanti, ya, datangnya bulan Ramadan itu, sehingga jauh-jauh hari dia sudah menghitung terus, ya, menghitung hari. Ayah bunda dulu masih ingat nggak ketika waktu nikah, waktu mau hari H, ya, hari H pernikahan, ya, masih ingat kan ayah bunda? Atau sudah lupa karena sudah terlalu lama, ya? Ya, nah ini hari pernikahan itu adalah apa namanya, story yang tidak akan pernah dilupakan, kan begitu, ya. Ya, nah maka ketika orang mau melaksanakan hari istimewanya, pasti dia sudah menghitung, ya, masih 3 bulan lagi, ya, 2 bulan lagi, 1 bulan lagi, mesti setiap hari dia sudah selalu ingat terus, ya. Apa pakaian yang akan saya pakai besok, gaunnya yang seperti apa, make up-nya yang warnanya yang bagaimana, nanti penampilannya, semua sudah sangat
dipersiapkan jauh hari. Benar tidak ini ya, ayah bunda ya, terutama bunda-bunda ini ya, pastinya ya sendalnya ini yang ukurannya tinggi atau yang pendek ya, bajunya yang model bagaimana, terus nanti model undangannya bagaimana. Oh, panjang, persiapan yang sangat-sangat panjang. Itu ketika mempersiapkan hari merit ya, hari pernikahan. Oh, udah nggak bisa tidur itu ya. Pasti mungkin kalau anak sekarang mau melihat pakai pakaian apa itu mungkin bukanya IG itu sudah seminggu lebih atau mungkin 1 bulan ini belum ketemu. Oh, ini bajunya yang bagus yang mana, lihat di IG, lihat di Facebook, lihat ya segitunya ya. Kenapa? Ingin menjadikan momentum hari spesial itu adalah satu kenangan yang terindah, kenangan yang terbaik, dipersiapkan jauh-jauh hari, bahkan untuk suksesnya itu dia mau berkorban. Mungkin semua tabungannya, oke, nggak apa-apa, tabungan saya habis, nggak apa-apa, besok saya nolkan tabungan saya. Yang penting hari H, hari pernikahan saya yang the best, kan gitu ya. Iya, nah, ya ini saya nggak bisa interaktif ya, tapi saya yakin begitu kalau dijawab pasti semua sepakat ya bahwa hari pernikahannya adalah hari yang sangat istimewa, yang momentum yang sangat ditunggu-tunggu ya. Nah, kira-kira bisa nggak kita ini menjadikan Ramadan itu seperti hari momentum hari pernikahan kita? Ya, yang kita persiapkan. Nggak ada orang itu mau bikin acara nikah terus kemudian 3 hari jadi gitu kan, nggak ada ya. Oh, butuh panjang prosesnya ya. Ya, suaranya ada yang kurang jelas. Apakah demikian, Ustazah Nurhayati? Jelas Ustadz? Oh, jelas. Oh ya, Ya. mungkin sinyalnya ada yang mungkin agak terganggu ya, mungkin. Ya, baik. Mungkin bisa digeser-geser wifi-nya ya, mendekat ke wifi begitu ya. Nah, jadi bunda sekalian, orang akan mensikapi sesuatu itu tergantung mindset-nya, tergantung bagaimana pola pikirnya. Ya, ketika kita melihat Ramadan itu adalah sesuatu hal yang istimewa, ya. Suaranya Ustadz sangat kecil. Oh ya. Nah ini ada 2 ini ya yang kecil ya, tapi yang lain cukup jelas ya. Baik. Boleh saya tambahkan lagi suaranya ya biar agak pas lagi. Baik. Nah, ini sudah 70 lebih ya. Nah, ketika kita melihat sesuatu itu istimewa, sesuatu itu spesial, ya maka kita akan mengistimewakan, memberikan perhatian yang lebih, memberikan atensi yang lebih banyak. Ya, saya contohkan tadi adalah momentum hari pernikahan, ya, adalah hari yang sangat dinanti. Ya. Nah, maka demikianlah ketika seorang mukmin dia tahu tentang keutamaan Ramadan, ya. Nah, maka ilmu itu menjadi penting. Persiapan yang paling penting di antara persiapan ada persiapan secara materi ya, secara madiyah ya, kemudian jasadiah ya. Yang lebih penting adalah bagaimana ilmu ya. Nah, karena ilmu itu akan menentukan ya, bagaimana orang itu mengilmui Ramadan.
Kalau dia tidak tahu apa keutamaan Ramadan, apa itu Ramadan, ya apa saja yang didapatkan di bulan Ramadan, apa akibatnya ketika orang di bulan Ramadan dia tidak mengambil peluang atau mengambil kesempatan amal di bulan Ramadan itu. Nah, itu ilmu yang sangat penting, yang itu yang qabla kulli syai', sebelum yang lain-lainnya. Ya, tahu kedudukannya Ramadan, apa hukumnya puasa, ya, bagaimanakah perintah puasa itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada hamba-hambanya. Nah, inilah yang penting. Nah, maka mengilmui, ya, menambah pengetahuan tentang Ramadan, mahiyya Ramadan, ya, apa hal-hal yang harus dilakukan, apa yang dipersiapkan, apa keutamaan. Nah, inilah yang kemudian harus dikuasai, dipahami dengan baik, ya, oleh semua. Ya, nah saya kira tentu kita sudah punya banyak pengalaman, ya, ayah bunda kalian, kita sudah sekian kali Ramadan, ya. Kalau di keluarga, ya, sudah berapa tahun kita Ramadan bersama suami istri, ya kan gitu, ya. Sudah berapa tahun Ramadan bersama dengan anak-anak, ya. Nah, dulu mungkin ketika anak-anak masih kecil-kecil, masih balita, ya, mungkin mereka belum diajak ibadah puasa, ya, belum ikut sahur. Nah, bagaimana kalau anak-anak sudah gede sekarang? Anak-anak udah ada yang kuliah, ada yang SMA, ada yang SMP, SD, dan seterusnya. Nah, ini adalah satu pengalaman, ya, ayah bunda sekalian, bagaimana dari Ramadan ke Ramadan, dan itu adalah hal yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Ya. Nah, termasuk bagaimana mengajak balita si kecil, ya, untuk mereka happy, mereka senang dengan bulan Ramadan ini. Ya. Bagaimana puasa tapi happy, puasa tapi gembira, senang mereka, dan mereka punya kenangan-kenangan yang positif, kenangan-kenangan yang baik. Ya. Nah, terutama tentu di dalam keluarga, ya. Nah, maka mari bagaimana kita men-setting Ramadan ini menjadi sesuatu hal yang menarik bagi keluarga kita. Ya, saya ingin mengajak terutama untuk anak-anak kita. Ya, kalau orang tuanya, ayah bundanya insya Allah sudah mengerti, ya, sudah paham. Nah, bagaimana sebagai orang tua kita menjadikan bulan Ramadan itu bulan yang menyenangkan bagi anak-anak kita. Nah, maka ini penting sekali peran kedua orang tua, bagaimana anak-anak di dalam bulan Ramadan itu merasa bergembira, merasa Ramadan adalah happy month, ya, bulan yang sangat menyenangkan, yang membahagiakan. Nah, pertama adalah ayo jauh-jauh hari berikan mencoba bagaimana literasi tentang Ramadan, memberikan pemahaman tentang Ramadan kepada anak-anak kita. Ya. Opini tentang Ramadan harus sudah dibicarakan, ya, di 2 bulan sebelumnya ini harus sudah, tema Ramadan harus sudah menjadi tema pembicaraan di dalam keluarga. Ya, yuk Ramadan depan kita mau apa ini? Nah, gitu. Ya, jadi sudah pembicaraan, perbincangan tentang Ramadan sudah hangat, gitu, ya. Nah, sehingga mindsetnya di dalam pikirannya adalah bahwa, oh, bentar lagi kita akan Ramadan. Ya. Nah, di saat ini perlunya bagaimana orang tua untuk menghadirkan pemahaman yang benar tentang Ramadan, tentang keutamaannya, tentang pahala, ya, tentang hal-hal
kisah-kisah bagaimana Nabi, para sahabat, para salafus soleh, orang-orang terdahulu, orang-orang solihin, bagaimana mereka mengisi Ramadan itu. Ya, baca buku, baca buat video atau apa yang berkaitan dengan bulan Ramadan, sejarah tentang bagaimana bulan Ramadan dahulu. Nah, sehingga ini membentuk mindset ya, cara berpikir, pandang tentang bulan Ramadan itu. Ya, dan tidak salah ya cara pemahamannya, tidak salah. Ya, tidak salah memahami ya. Nah, karena tadi bahaya kalau kemudian dia memahaminya keliru ya, mendapatkan informasi yang keliru tentang bulan Ramadan itu justru bisa membahayakan. Nah, maka perbanyak informasi yang benar, yang positif, yang memberikan motivasi ya, tentang bulan Ramadan ini untuk kita beribadah, beraktivitas ya, dan tentu adalah di dalam membangun sekaligus kebersamaan di dalam kehangatan dalam keluarga. Iya. Nah, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para ustadz ustadzah, Ramadan biasanya sekolah tetap masuk ya, tidak libur terus gitu ya, walaupun ada liburnya, tapi nah, ini juga penting bagaimana di bulan Ramadan sekolah pun juga kurikulumnya atau program pembelajarannya juga menyesuaikan. Suasananya adalah suasana Ramadan. Ya. Nah, ini penting supaya juga ada pergantian suasana. Ya. Mungkin pembelajarannya ya bagaimana model ya, dimodifikasi. Karena sesuatu hal yang monoton itu kadang-kadang menjenuhkan ya, membosankan. Nah, maka harus dibuat variasi, dibuat model gitu, tanpa menghilangkan substansinya. Ya, ini penting. Ya. Kemudian juga bagaimana membentuk suasana yang berbeda. Ya. Nah, jadi membuat acara-acara welcome Ramadan gitu, itu bagus sekali untuk membangun, menciptakan suasana. Di sekolah sudah siapkan ada, kita ini ada usbu tarhib Ramadan ya, jadi sepekan menyambut datangnya Ramadan, diisi dengan berbagai hal tentang Ramadan ya, membuat tema-tema ya, bikin gambar-gambar, poster-poster marhaban Ramadan. Jadi sudah terbawa dalam suasana ibadah Ramadan. Membuat perencanaan, planning tentang kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan di bulan Ramadan dengan bersama-sama melibatkan keluarga. Ya, artinya tidak ya. Mungkin anak-anak yang sudah SD atau sudah SMP bisa diajak bareng-bareng ya. Yuk adik, mbak ya atau kakak, kita Ramadan mau buat kegiatan programnya apa ya, di list ya, mereka bikin. Ini kita akan tadarus setiap hari, ya, tadarus Al-Quran, baik itu sendiri atau yang bareng-bareng ya sebelum buka puasa, ya yang mungkin bisa kumpul semua di rumah ya. Kalau tidak di rumah mungkin di masjid gitu ya. Nah, dibikin acara kegiatan. Berapa kita buka bersama di masjid, kita keluar di tempatnya keluarga, segala bentuk, kan macamnya ragamnya banyak ya kegiatan. Tapi juga ya tentu jangan lupa dengan roh dari ibadah Ramadan itu sendiri, yaitu
di situ adalah puasa ya, menahan diri ya. Nah, maka menyesuaikan aktivitas-aktivitas yang lebih kepada suasana ruhani ya, untuk bagaimana lebih meningkatkan kepedulian. Lihatlah kalau Ramadan ini orang ketika puasa pada lapar ya, ketika lapar itu orang nggak enak ya, lapar itu nggak enak ya. Nah, ada orang yang sehari-hari seperti kita di bulan Ramadan. Ada saudara-saudara kita yang sehari-harinya seperti kita puasa di bulan Ramadan, lapar, menahan haus. Gitu ya. Nah, sehingga muncul empati, muncul kepedulian terhadap sesama. Nah, ini penting. Saya kira menanamkan nilai ini ya agar anak-anak kita terutama bisa menumbuhkan sifat kepedulian ya, terhadap orang lain. Ya, diajak memberikan buka, diajak memberikan sedekah, diberikan. Nah, ini penting karena pendidikan semacam ini pendidikan yang sangat berguna bagi kelak dia nanti ketika dia sudah tumbuh dewasa. Ya. Ayah bunda yang saya hormati, maka kuncinya ketika Ramadan di tengah-tengah keluarga ini bisa disiapkan jauh-jauh hari, kalau perlu ya kita tanya, jangan sungkan-sungkan. Apa sih programnya? Kalau membuat program bulan Ramadan, contohnya ada nggak? Bisa nggak di copy paste gitu ya? Bisa nggak saya contoh gitu? Ya, sesuatu hal yang baik itu harus kita belajar, kita banyak cari. Apalagi kalau sekarang ilmu itu mudah ya untuk dicari. Kita bisa konsultasikan, kita bisa atau mungkin searching gitu ya. Kegiatan-kegiatan yang mungkin ini tepat ini cocok walaupun ya tentu setiap keluarga punya kekhususan ya. Mungkin keluarga yang tinggal di kota, yang tinggal di kampung, di pedesaan, ya, tentu bisa disesuaikan dengan lingkungan masing-masing. Nah, intinya adalah bagaimana Ramadan ini benar-benar menjadi satu syahrul ibadah, bulan yang benar-benar optimalisasi ibadahnya. Bagaimana sholat 5 waktu, ya, tadarus Al-Quran, ya, ada sholat tahajud atau sholat tarawih, ya. Kemudian syahrul ibadah ya, di situ ada syahrul siam ya, berpuasa dengan puasa yang benar-benar menghayati makna dari atau esensi dari ibadah puasa itu sendiri ya, menahan diri. Ya, bagaimana latihan berpuasa tidak ini kan kadang-kadang yang sulit itu ya puasa tapi giliran pas buka ini nggak bisa mengendalikan diri ya. Nah, ini jadi kalau makan makanya seakan-akan satu meja itu mau dihabisin ya. Ini belum melatih ya. Ini baru mindah jadwal saja ini ya. Nah, mindah jadwal dari jam sekian sampai jam sekian. Faktanya makannya mungkin lebih banyak. Ya, hari biasa tidak sebanyak itu, ketika buka puasa wah lebih banyak. Nah, itu berarti belum kepada esensinya Ramadan. Esensi dari ibadah puasa yaitu mengendalikan diri, menahan diri. Mari latih kita. Nah, ini yang kadang-kadang agak sulit ini ya. Lawang sehari nggak makan, nggak minum, sudah giliran boleh makan minum, kok dibatas-batasi, kok nggak boleh banyak, nggak boleh ini, nggak boleh. Ingat, apa namanya, esensinya puasa kan al-imsak ya, menahan diri.
bisa nggak umpama pas ketika buka itu, ya kita minum air putih, ya kalau sunnahnya Nabi makan kurma, kemudian minum air putih, ya. Terus sholat maghrib, ya sholat maghrib berjamaah. Nah setelah itu ya baru mungkin makan yang secukupnya, tidak terlalu kenyang. Nah, kalau biasanya kan begitu sudah menjelang azan kurang 5 menit itu sudah posisinya sudah kayak mau lari sprint gitu ya. Nah, sendok sudah dipegang tangan kanan, garpu di tangan kiri, ya di depannya sudah siap ada berapa menu gitu ya. Begitu ada sirine atau azan, wah langsung, masya Allah. Nah, ini jadi lebih masih kepada puasa dalam arti secara zahir saja, menahan diri, tidak makan, tidak minum dari jam sekian atau sekian, dari fajar sampai maghrib. Hanya itu, tapi belum menumbuhkan imsak di dalam diri. Nah, bagaimana membentuk apa namanya ke kesiapan untuk bisa mengendalikan diri, tidak terlalu dengan makan, dengan minum bisa mengendalikan diri. Kalau dalam hal itu bisa mengendalikan diri, ini termasuk puasa ini betul-betul bisa buat diet. Nah ini kan kadang-kadang orang puasa kok malah tambah naik berat badannya. Nah ini kan karena hanya pindah jadwal, pindah jam saja makannya. Volumenya tidak berkurang atau bahkan malah lebih. Ya, nah sehingga bukannya berkurang ya berat badannya, tapi malah naik. Apalagi tidurnya tambah panjang, tidurnya lebih banyak dari biasanya. Gimana nggak tambah gemuk gitu ya? Nah, kalau kita mau apa namanya jadikan momentum puasa ini juga untuk menjadikan tubuh kita lebih, fisik kita lebih ideal, lebih proporsional, ya ikutilah cara Nabi berpuasa. Ya. Jadi tidak sekedar hanya zohiron saja ya, puasa dalam arti tidak makan, tidak minum dari fajar sampai maghrib, tapi setelah itu kemudian tidak terkendali. Ya, tapi adalah puasa yang sesuai dengan diajarkan, tuntunkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah kana yuftiru birrutobat, atau kana yuftiru ala rutobatin. Nabi itu kalau buka dengan beberapa butir kurma muda, ya, rutob namanya. Ya, fa'ilam yajid, kalau beliau tidak mendapatkan rutob, maka fa'alat tamarat, maka dengan kurma yang sudah masak ya, seperti yang ada di kita itu ya. Nah, itu namanya tamr atau tamarot. Kalau tidak ada fa'ilam yajid, nah, kalau tidak ada maka Nabi dengan beberapa teguk air ala hasawati ma'in, dengan beberapa tegukan air putih. Nah, jadi ternyata kalau kita puasa, buka puasanya mengikuti ala Nabi, ala Rasul, itu Masya Allah luar biasa dan enak sekali. Di badan itu juga enak. Ya. Nah ini coba kita praktekkan ya. Kita coba ya sesekali. Kalau mungkin belum bisa, oh saya belum bisa Ustaz, pokoknya kalau buka saya harus gorengan 1 piring, kolak 1 mangkok, ini wah nanti giliran habis salat maghrib sudah kekenyangan ya, giliran terawih sudah matanya udah 5 watt ya. Nah ini yang saya maksudkan tadi adalah bagaimana esensi dari ibadah puasa. Syahrul ibadah. Nah, syahrul siyam, kemudian syahrul qiyam. Ya di situ ada qiyamul lail, ada tarawih setiap malam. Ada juga ibadah syahrul Quran. Ya, perbanyak membaca Al-Quran.
perbanyak berinteraksi dengan Al-Quran, bisa membaca, bisa menghafal Quran, ya, mengulang-ulang hafalan Al-Quran. Ya, mungkin saya sudah hafal surat Al-Baqarah. Saya setiap hari saya akan baca surat Al-Baqarah setiap hari, ulang-ulang sehingga lebih mantap. Ya, ketika sholat malam taraweh mengulang-ulang bacaan Qur'annya lagi, ya, gitu. Jadi menjadi syahrul Qur'an. Dan juga dalam hal ibadah, sebagai syahrul ibadah adalah menjadikan Ramadan menjadi momentum untuk memperbanyak it'am. It'am yaitu sedekah, memberi makan, memberikan buka, apapun bentuknya, ya. Ini kepedulian dengan orang-orang yang terutama mereka yang dalam keadaan yang tidak beruntung, ya. Ini yang harus dilatih. Nah, Ramadan juga sebagai syahrul jihad wal mujahadah. Bulan untuk jihad itu artinya perjuangan, ya. Wal mujahadah, bersungguh-sungguh, ya, untuk berjuang dan bersungguh-sungguh, ya. Bagaimana ketika Ramadan tetap bekerja, Ramadan tetap ngantor, Ramadan tetap aktivitas keseharian. Nah, bagaimana mensiasati? Ini adalah membutuhkan jihad kesungguhan, ya, perjuangan, yakin bahwa ketika orang bekerja sambil berpuasa, Masya Allah, dua dia dapatkan, ya, pahala berpuasa, pahala dia bekerja, dia mencari rezeki, mencari maisha, dua-duanya. Nah, maka ini harus dibekali dengan mental yang kuat. Mentalnya harus mental berjuang. Ini adalah bulan untuk perjuangan. Rasulullah saja dulu ketika Ramadan itu beliau perang Badar. Perang Badar terjadi pada bulan Ramadan, bayangkan. Nah, bagaimana orang yang di saat berpuasa sekaligus dia berperang? Ya, enggak dalam puasa, perang saja sudah berat. Tapi ditambah ketika puasa. Dan tetap mereka berpuasa. Ya, Masya Allah. Nah, ini adalah makna jihad kita, ya, sekarang ini adalah bagaimana Ramadan tetap kita bekerja, tetap beraktivitas sebagaimana biasanya, ya, yang ngajar, yang kantor, ya, yang di tempat kerjanya masing-masing. Yang ketiga adalah Ramadan ini dijadikan, ya, syahrul ibadah, ya, syahrul jihad wal mujahadah. Kemudian juga Ramadan ini adalah jadikan momentum sebagai syahrul dakwah, ya, bulan untuk apa itu dakwah? Dakwah itu adalah menyebarkan kebaikan, mengajak kepada kebaikan. Al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Sebanyak-banyaknya kebaikan-kebaikan nilai, cara, ya, diskusi, ada orang yang dengan berbagai macam media yang bisa dilakukan dengan dakwah. Kira anak-anak muda bisa buatlah konten-konten dakwah yang menarik. Ya, buat konten-konten